Ada satu energi dalam diri kita yang hadir sejak lahir. Ia muncul dalam bisikan rasa, ketertarikan, gairah, dan dorongan hidup. Sebagian menyebutnya nafsu, sebagian lagi menyebutnya insting. Tapi dalam ajaran kuno ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar, lebih dalam. Inilah energi seksual, energi yang sama yang membuat manusia bisa mencipta, bertahan, dan berkembang. Bukan hanya soal hubungan fisik, tapi soal daya hidup. Daya untuk bertumbuh, mencipta karya, membangun sesuatu dari nol, dan menarik rezeki dalam berbagai bentuknya. Tapi, pernahkah kamu merasa hidupmu mengalir kosong, seperti ada yang bocor, menguap, tanpa kamu tahu dari mana sumbernya? Mungkin karena ada sesuatu di dalam tubuhmu yang sedang melemah. Energi seksual dan cakra dasar, sebuah misteri yang bisa menjadi sumber kekuatanmu, atau justru kelemahan tersembunyi yang terus menguras rezeki, karisma, dan arah hidupmu. Jika kamu merasa tema ini menyentuh lapisan terdalam kesadaranmu, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini pada sesama pencari cahaya. Karena semakin banyak yang sadar, semakin terang dunia kita bersama. Di balik energi seksual, ada rahasia yang sudah dikenal ribuan tahun lalu, bukan sekadar hasrat, tapi sumber kekuatan spiritual. Dalam Tantra dan Yoga, ini dikenal sebagai Kundalini, api ilahi di dalam tubuh. Dalam Taoisme, ia disebut Jing, inti dari energi vital. Dalam Sufisme, perjuangan mengelola energi ini disebut Mujahadah an-Nafs. Dan semua ajaran ini mengarah ke satu kesimpulan: energi seksual yang dijaga, diarahkan, dan disadari bisa mengangkat kualitas hidup secara menyeluruh, bahkan sampai pada hal yang sering kita cari di dunia modern, uang, kelimpahan, dan rasa aman. Dalam ajaran Tantra, energi seksual dikenal sebagai Shakti, kekuatan hidup yang jika diarahkan ke atas melalui saluran energi halus, nadi, akan membangkitkan Kundalini, api suci di dasar tulang belakang. Kundalini bukanlah mitos, tapi simbol dari potensi spiritual tertinggi yang tidur di dalam dirimu. Di jalur Tao, energi seksual disebut Jing, esensi kehidupan. Para praktisi Tao menjaga dan mengolah Jing melalui latihan seperti microcosmic orbit, membimbing energi naik dari organ reproduksi ke otak untuk memperkuat tubuh, memperpanjang umur, dan membuka kesadaran. Sementara dalam Sufisme, energi ini dilihat sebagai bagian dari nafs. Bukan sekadar hawa nafsu, tapi dorongan vital yang bisa disucikan lewat mujahadah, perjuangan batin menuju Tuhan. Ketika nafs dimurnikan, ia berubah dari kekuatan destruktif menjadi bahan bakar cinta ilahiyah. Dalam yoga, ini dikenal sebagai brahmacharya, bukan penindasan tapi pengalihan. Menyadari bahwa dalam setiap dorongan seksual tersimpan kekuatan kreatif besar yang bisa digunakan bukan hanya untuk kenikmatan sesaat, tapi untuk menyentuh dimensi spiritual tertinggi. Dan semua ajaran ini, dari belahan dunia yang berbeda, seolah berbicara satu bahasa, bahwa energi seksual adalah kekuatan penciptaan, dan mereka yang bisa menjaganya dengan kesadaran bisa membuka gerbang ke dalam dimensi kehidupan yang selama ini tersembunyi. Di dasar tubuh manusia, tepat di area tulang ekor terdapat pusat energi, yang oleh banyak tradisi disebut Muladhara, cakra akar. Ia adalah fondasi dari seluruh sistem energi dalam tubuhmu, seperti akar pohon yang menentukan seberapa tinggi batang bisa tumbuh dan seberapa lebat daun bisa berkembang. Cakra dasar menentukan seberapa stabil, kuat, dan aman dirimu merasa dalam hidup ini. Tapi ia bukan hanya bicara tentang rasa aman fisik atau emosional. Cakra dasar adalah pintu gerbang energi materi, tempat di mana spiritual dan fisik bertemu, dan disinilah kunci rezeki itu tersembunyi. Jika cakra ini seimbang, seseorang merasa aman dalam tubuhnya,
percaya pada kehidupan, dan terbuka terhadap kelimpahan. Tapi jika ia terganggu karena trauma, rasa takut, ejakulasi berlebihan, atau bahkan pola pikir tidak layak, maka aliran energi ke atas akan tersumbat dan akibatnya rezeki yang seharusnya mengalir justru terhambat dari dalam. Banyak orang mencari uang di luar, tapi tak sadar bahwa ada kebocoran di dalam. Mereka kerja keras, tapi seperti air yang tertampung di ember berlubang, capek, lelah, habis, tapi tak kunjung penuh. Sementara mereka yang menjaga fondasi energinya, yang merawat cakra dasarnya, entah melalui latihan pernapasan, kesadaran tubuh, atau pengelolaan gairah, bisa merasakan stabilitas dan kekuatan yang memancar dalam bentuk rezeki, kesehatan, dan daya cipta. Cakra dasar bukan sekadar konsep metafisik, ia adalah refleksi dari bagaimana kamu berdiri di dunia ini, apakah dengan gemetar atau dengan mantap, dan dunia merespons bukan dari seberapa keras kamu memohon, tapi dari seberapa kuat kamu bergetar di dalam. Apa yang membuat seseorang penuh daya cipta, karismatik, dan tampak bersinar tanpa banyak bicara, itu bukan sekadar soal kepercayaan diri, bukan cuma soal gaya berpakaian atau keterampilan sosial. Itu tentang energi yang memancar dari dalam. Dan energi itu berasal dari tempat yang sangat dalam, energi seksual. Banyak orang salah paham. Mereka mengira seks hanyalah soal kesenangan tubuh. Padahal dalam ajaran kuno, baik dalam tantra, taoisme, maupun yoga kundalini, energi seksual dikenal sebagai energi kehidupan murni. Dalam Tao, ia disebut Jing, esensi vital. Dalam yoga, ia disebut Shakti, daya kreatif alam semesta. Dalam Sufism, ia adalah syahwat yang harus disucikan, bukan dibunuh. Ini adalah energi mentah yang bisa diarahkan menjadi kekuatan spiritual, daya kreatif, atau justru mengurasmu jika tak dikelola. Lihat para seniman yang sanggup mencipta karya agung. Lihat para atlet yang fokus dan penuh magnetisme. Lihat para guru spiritual yang hanya dengan hadirnya membuat ruangan terasa hening dan dalam. Semua itu bukan kebetulan. Mereka mengelola satu energi yang sama, energi kehidupan. Dan itu adalah energi seksual yang disublimasi, bukan ditekan, dialihkan, bukan dibuang, dinaikkan ke atas, bukan dihabiskan di bawah. Di dunia modern, energi ini juga berkaitan langsung dengan uang, bukan karena seks menjual, tapi karena uang dan seks berasal dari titik energi yang sama, cakra dasar. Ketika seseorang mengelola energinya dengan sadar, ia menjadi magnet alami bagi kelimpahan. Uang datang bukan karena ia mengejar, tapi karena ia selaras dengan frekuensi kekuatan batin. Energi seksual adalah daya cipta Tuhan dalam dirimu. Kalau kamu bisa menciptakan kehidupan baru dari energi ini, bayangkan apalagi yang bisa kamu ciptakan jika kamu mengarahkannya dengan sadar. Kadang, bukan dunia luar yang memblokir aliran rezeki, tapi tubuh kita sendiri, pikiran yang resah, emosi yang tak selesai, dan energi seksual yang bocor tanpa arah. Itulah akar dari kemacetan batin yang tak terlihat. Ajaran kuno menyebutnya sebagai kebocoran prana. Hilangnya daya hidup karena kita tidak sadar bagaimana mengelolanya. Di Taoisme, ini disebut sebagai Jing Liqing, energi esensial yang terbuang sia-sia melalui pikiran-pikiran sensual yang tak terkendali. Dalam Sufisme ini dikenal sebagai nafsu amarah yang mengaburkan cahaya batin. Yoga menyebutnya sebagai prana yang tersebar, energi vital yang gagal diarahkan ke pusat spiritual. Lalu, apa dampaknya? Kita merasa capek tanpa sebab, seperti baterai spiritual yang selalu lowbat. Fokus susah dijaga, hati mudah gelisah, bahkan uang yang masuk pun seperti cepat keluar kembali, karena secara bawah sadar tubuh tidak bisa menampung aliran berkat itu. Kenapa? Karena tubuh menyimpan rasa tidak layak. Dalam perjalanan batin, rasa tidak layak adalah salah satu bentuk vibrasi rendah paling kuat yang bisa mengusir rezeki. Jika di dalam dirimu masih ada rasa bersalah terhadap seksualitasmu,
Jika kamu merasa bahwa gairah adalah kotor, bahwa hasrat adalah dosa, maka secara tidak sadar, kamu akan merasa bahwa kenikmatan, kemudahan, dan kelimpahan juga tidak pantas untukmu. Tubuh kita mengingat segalanya. Saat seseorang hidup dalam rasa malu akan tubuhnya sendiri, terutama area sakral dan dasar, seperti perut bawah, panggul, dan alat kelamin, ia sedang menanamkan sinyal energetik yang memberitahu semesta, saya tidak aman menerima, saya tidak siap memegang daya, saya tidak layak memiliki rezeki. Dan semesta selalu menjawab sinyal itu, bukan dengan hukuman tapi dengan penundaan, bukan karena kamu tidak ditakdirkan kaya, tapi karena kamu belum membuka ruang dalam tubuhmu untuk menampungnya. Dalam Tantra, energi seksual adalah Shakti. Bila tidak diarahkan, ia menjadi api yang membakar. Bila disadari, ia menjadi cahaya yang menerangi. Kamu tidak perlu menjadi biksu atau menekan hasratmu. Yang perlu kamu lakukan adalah mengalihkan dan menyadarinya. Misalnya, saat kamu merasa tergoda, berhenti sejenak. Rasakan. Jangan buru-buru bertindak. Bawalah napasmu turun ke perut bawah, ke akar tubuhmu. Rasakan energinya memanas, alihkan ke dada, ke hati, ke tenggorokan, ke kepala. Rasakan api yang tadinya liar, mulai berubah menjadi cahaya yang hangat. Inilah yang disebut sebagai sirkulasi energi. Dalam Tao ini dikenal sebagai microcosmic orbit. Dalam yoga, ini adalah pengangkatan kundalini. Dalam sufisme, ini disebut sebagai mujahadah, perjuangan menundukkan nafs bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta dan pengalihan. Rezeki bukan hanya uang, tapi energi untuk menerima dan memegang berkat, dan semuanya dimulai dari tubuhmu. Bayangkan tubuhmu sebagai sebuah cawan suci. Semakin bening dan kuat wadahnya, semakin banyak cahaya dan energi yang bisa ditampung. Tapi jika wadah itu bocor oleh trauma, luka batin, atau persepsi keliru tentang siapa dirimu, energi itu akan terus tercecer. Tak peduli seberapa besar yang kamu tarik, semuanya akan menguap. Inilah mengapa transformasi bukan soal menekan energi, tapi menyadarkannya. Bukan menolak nafsu, tapi mengarahkan energi kehidupan itu menuju pusat-pusat spiritual tertinggi. Dalam ajaran kuno seperti Tantra dan Taoisme, ini disebut sublimasi. Mengangkat energi seksual ke atas, ke pusat hati, ke mata batin, hingga ke kesadaran murni. Dalam sains modern, proses ini selaras dengan transmutasi fisiologis dan neurologis, perubahan nyata dalam hormon, sistem saraf, dan otak. Dimulai dari napas, berakhir pada kesadaran. Where the breath goes, energy follows. Where the energy flows, consciousness awakens. Ajaran yoga kundalini. Dan faktanya, napas memang kunci biologis paling sederhana untuk mengatur energi dalam tubuh. Dengan mengubah cara kita bernapas, kita dapat memengaruhi sistem saraf, kadar hormon, dan bahkan aktivitas otak. Sistem dopamin dan otak hadiah. Ketika seseorang terlalu sering membuang energi seksual secara impulsif, otaknya menciptakan pola kecanduan cepat puas. Tapi saat kamu mulai menahan, memusatkan, dan mengalirkan energi itu dengan kesadaran, keseimbangan dopamin mulai pulih. Kamu tak lagi dikendalikan oleh hasrat, tapi mengendarai kekuatan itu sebagai bahan bakar konsentrasi dan kreativitas. Aktivasi saraf vagus dan energi kundalini. Napas dalam dan kesadaran tubuh membantu mengaktifkan saraf vagus yang terhubung dengan pusat emosi, jantung, dan otak. Inilah jalur energi alami yang oleh ajaran timur disebut sebagai jalur naiknya kundalini, energi kehidupan murni. Prefrontal cortex, pusat spiritualitas otak. Saat energi ditransformasi, bagian otak yang aktif bukan lagi pusat kenikmatan, tapi prefrontal cortex, pusat intuisi, visi, dan keheningan batin. Kamu mulai berpikir jernih, merasa terhubung, dan mendengar suara keheningan yang membimbingmu. Homeostasis, keseimbangan tubuh dan jiwa. Homeostasis adalah kondisi alami tubuh untuk menjaga kestabilan, baik suhu, hormon, hingga neurotransmitter. Pelepasan energi seksual berlebihan merusak keseimbangan ini. Dopamin melonjak lalu anjlok, kortisol meningkat, tubuh mudah lelah dan gelisah.
Namun saat kamu menahan dan menyalurkan energi dengan kesadaran, sistem tubuh mulai kembali seimbang. Saraf parasimpatis aktif, hormon stabil, dan kesadaran pun tumbuh dari pusat yang tenang. Latihan praktis, transmutasi energi lewat tubuh, lakukan secara perlahan. Ini bukan ritual sakral rumit, tapi kembalinya kamu pada tubuhmu sendiri. Sadari napasmu, tarik napas perlahan, bawa ke perut bagian bawah, rasakan tubuhmu melembut, hembuskan perlahan, dan hadir. Fokus ke cakra dasar, letaknya di antara anus dan alat kelamin. Bayangkan di sana ada bara merah kecil, sumber energi purba yang tak pernah padam. Biarkan energinya bangkit, sensasi hangat, geli, tegang, jangan tolak. Itu bukan nafsu, itulah energi kehidupan yang mulai bangun dan siap diarahkan. Arahkan energi ke atas dengan napas perlahan. Bayangkan api itu naik ke atas, dari dasar ke perut, ke dada, ke tenggorokan, hingga ke pusat kepala. Di tiap pusat, energinya berubah bentuk. Gairah menjadi cinta, cinta menjadi inspirasi, inspirasi menjadi visi. Ketika kamu berhasil menyalurkan energi ini, kamu menjadi saluran alami dari daya kehidupan. Tubuhmu jadi magnet, wajahmu bersinar, kehadiranmu membawa rasa tenang, dan entah bagaimana, hidup mulai mengalir lebih selaras karena kamu tidak lagi mengejar kehidupan. Apa yang diajarkan oleh para yogi dan guru kuno tentang pengaliran energi, kini mulai didekati oleh sains dengan bahasa berbeda. Dalam neurologi modern, energi yang tidak terbuang lewat impuls fisik justru akan dialihkan ke jalur otak yang lebih tinggi. Ketika seseorang menjaga energi vitalnya, sistem dopamin di otaknya mulai menyeimbangkan diri. Hasrat tak lagi membanjiri tubuh tanpa arah. Ia menjadi bensin untuk konsentrasi, kreativitas, bahkan kepekaan spiritual. Penelitian juga menunjukkan bahwa praktik menahan dan mengalirkan energi, seperti yang diajarkan dalam meditasi dan pernapasan sadar, mengaktifkan saraf vagus, jalur utama yang menghubungkan otak, jantung, dan tubuh bagian dalam. Inilah pusat sistem rest and digest, pemulih alami tubuh dan pikiran. Dan yang paling menarik, saat energi ini naik ke atas menuju otak bagian depan, aktivitas meningkat di prefrontal cortex, area yang bertanggung jawab atas intuisi, perenungan, dan visi ke depan. Para ilmuwan seperti Dr. Joe Dispenza dan Dr. Andrew Huberman menyebut ini sebagai neuroplasticity yang ditingkatkan secara sadar, kemampuan otak untuk menciptakan realitas baru. Energi seksual adalah bentuk energi kreatif yang paling murni. Jika dialihkan dengan sadar, ia menjadi kekuatan yang membangun hidup dari dalam. Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Energi kehidupan itu netral, tapi begitu kamu arahkan ke atas, ia menjadi cahaya kesadaran. Tantra Yoga Sutra. Dan semua ini dimulai dari hal yang tampaknya sederhana, mengubah cara kita bernapas, menyadari tubuh, dan berhenti membuang energi sembarangan. Setelah tubuhmu menjadi saluran, setelah napasmu menjadi jembatan dan kesadaranmu mulai bangkit, maka yang tersisa adalah hidup itu sendiri. Karena semua latihan ini bukan tujuan akhir. Ia hanyalah pintu, yang sesungguhnya adalah bagaimana kamu menjalani hidup sehari-hari sebagai makhluk energi sadar. Inilah realisasi tertinggi, bahwa tubuhmu adalah kuil, bahwa energimu adalah persembahan, dan bahwa setiap langkah, setiap tatapan, setiap ucapan bisa menjadi ekspresi dari kesadaran tertinggi. Dampak nyata dalam kehidupan. 1. Karisma dan daya tarik. Saat kamu hidup dengan energi yang jernih dan terarah, orang akan merasakannya. Tanpa perlu kata-kata, kehadiranmu akan memancarkan ketenangan, kekuatan, dan daya tarik yang tak dibuat-buat. 2. Fokus dan kreativitas. Energi yang biasanya tercecer di luar, kini terpusat. Kamu menjadi lebih fokus dalam berkarya, dan ide-ide kreatif muncul begitu saja, karena saluran batinmu terbuka. 3. Rezeki dan keberlimpahan. Ketika energi mengalir lancar, tubuh sehat, pikiran jernih dan hati selaras, kamu menjadi magnet alami bagi peluang, ide, koneksi, dan rezeki. Bukan dengan mengejarnya, tapi dengan menjadi pusatnya. 4. Hubungan yang lebih sadar.
Karena kamu tak lagi haus validasi, kamu hadir dalam hubungan bukan untuk mengambil, tapi untuk berbagi. Dan itulah yang justru membuat hubungan menjadi lebih utuh. Transformasi energi bukan perkara semalam. Ini adalah perjalanan pulang, kembali pada tubuh, kembali pada napas, kembali pada kesadaran. Kamu tak perlu sempurna. Yang dibutuhkan hanyalah kehadiran, mulai dari satu napas, satu momen, satu niat untuk hidup lebih sadar. Dan dari situlah semuanya berubah.